membahas atau pelajaran tentang pengertian kalimat fiil dan juga kalimat isim. Sebelumnya untuk ketua kelas boleh atau untuk memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Halo, ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa amiyati wal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa amiyati wal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa amiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Khamsatun biha al-abail khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Khamsatun biha al-abail khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Khamsatun biha al-abail khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah.
Bapak mulai, Bapak akan mengaksen kehadiran adik-adik semua atau anak semua. Yang pertama, Andrea Widya Putra, Aisyah Akila, Alexa Cantika Putri Zen, Dandi Fikran Dirmawan, Diana Nimas Setiani, Duratul Hikmah, sakit. Eka Rezita, sakit. Furqan Arifudin, Hafid Irsyad, Karimatus Siada, Haura Syifa Ida, Muhammad Nadin, Mei Ibrahim, Muhammad Bayanila, Muhammad Fakih, Muhammad Ihsan Kamil, Muhammad Saiful Huda, Naila Fatihatus, Naura Paulan, Naila Zul, Prayoga Damar, Rifki Adam, Sabita Febiana, Salsa Bila, Tauku Rafael. Baik, alhamdulillah. Jadi ada beberapa anak yang tidak berangkat karena sakit. Semoga kita semua berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga yang sehat tetap sehat, dijaga kesehatan, yang masih sakit cepat sembuh. Silakan kalian buka LKS Bahasa Arab halaman 35. Yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan penjelasan fiil serta isim. Halaman 35. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tanya, barangkali ada anak-anak yang sudah tahu apa itu pengertian fiil. Mas Furqan, coba tahu enggak? Boten. Mas Nadine, boten. Mas Aga, apa? Benar-benar. Berarti karena anak belum paham, kita bahas bareng-bareng. Okay? Pertama yaitu di dalam bahasa Arab, ketika kita sudah menguasai gramatika Arab ataupun ketika kita sudah bisa menguasai kaidah nahwu ataupun sorof, nanti ketika kita membaca kitab kuning ataupun kitab yang tanpa asal itu kita paham ataupun kita bisa tahu artinya. Lebih-lebih nanti ketika kita sudah mendalami, nanti kita ketika membaca Al-Quran pun insya Allah kita selain mendapatkan pahala, kita juga sedikit demi sedikit mengerti dan juga paham akan arti daripada ayat. Dan oleh karenanya ilmu nahwu dan sorof itu bisa dikatakan kalau nahwu itu bapaknya ilmu, kalau sorof itu ibunya ilmu. Ketika kita semua ingin mempelajari Al-Quran secara maksimal, ingin mengetahui arti daripada Al-Quran, maka kita harus mempelajari ilmu nahwu dan sorof terlebih dahulu. Paham ya? Dan yang akan kata dasar ataupun kata kunci dasar untuk memahami ilmu nahwu itu terletak di sini. Yang pertama yaitu pembagian kalimat di dalam bahasa Arab, gramatika Arab itu ada istilah kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab ataupun di dalam ilmu nahwu sorof itu terbagi menjadi tiga. Pertama apa? Kalimat fi'il, ya. Kemudian yang kedua kalimat isim, ya, kalimat isim. Kemudian yang ketiga kalimat huruf.
Nah, nanti yang akan kita pelajari bareng-bareng yaitu pertama, kedua, kalau cukup yaitu langsung ketiga. Sama seperti ketika kita belajar di dalam bahasa Indonesia. Ada yang namanya kalimat yang sempurna ataupun kalimat yang terdiri dari apa kalau dalam bahasa Indonesia? S, P, O, K. Ini kalau S itu berarti apa? Subjek. Kalau P namanya predikat. Kalau O namanya objek. Kalau K namanya keterangan ataupun tambah. Nah, ini di dalam kita mempelajari bahasa Arab pun ada istilah seperti ini. Kalau fi'il itu nama lainnya kata apa? Ayo bareng-bareng kata kerja. Ya. Semua pekerjaan ataupun semua kata kerja itu namanya kalimat fi'il. Kemudian yang kedua, isim. Kalau isim, kalimat isim itu kebalikan daripada kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il itu artinya kata kerja, kalau kalimat isim artinya kata benda. Paham ya? Kata benda. Sebelum kita berlanjut, coba Bapak ingin bertanya untuk gambaran ataupun kita kiaskan, kita gambarkan contoh-contoh bentuk kalimat bahasa Arab yang termasuk baik itu kalimat fi'il ataupun kalimat isim. Monggo yang bisa acung. Coba Mas Buddha. Monggo jawab. Ayo. Yang kelas 1 Mas? Doroba kalimat fi'il. Bagus. Contoh kalimat fi'il. Doroba. Artinya apa Mas Buddha? Memukul. Oke, berarti pekerjaan memukul itu sebuah pekerjaan. Oleh karenanya doroba ini dikatakan atau dinamakan kalimat fi'il. Contoh yang lain, coba Mas Nadine. Contoh yang lain, mau boleh cari yang kalimat fi'il boleh, kalimat isim boleh. Monggo. Yang keras. Naumun boleh, tapi kita ambilnya dari fi'il madhi, ya. Nama, ya. Nama artinya tidur. Tidur itu artinya sebuah pekerjaan. Oleh karenanya tidur dinamakan kalimat fi'il. Contoh yang isim, coba Mbak Aura, ya, kalimat isim atau kata benda. Silakan boleh cari kata benda kemudian di bahasa Arabkan, nanti kita ketemu itu jawabannya. Boleh papan tulis bahasa Arabnya apa? Lampu bahasa Arabnya apa? Sabu roton. Nah ini betul ya. Sabu roton. Nah ini sabu roton itu artinya apa? Papan tulis kata kerja atau kata benda? Kata benda. Oleh karena itu dinamakan kalimat isim. Contoh yang lain, yo. Kursiun, ya. Kursiun artinya kursi kata benda apa kata kerja? Nah, sekarang cari yang kata kerja selain memukul, selain tidur, apa? Duduk. Apa bahasa Arabnya duduk? Ayo, ada yang tahu duduk? Jalasa. Duduk termasuk kalimat apa? Fi'il apa isim? Fi'il. Karena duduk itu sebuah pekerjaan. Paham ya? Jalasa artinya duduk. Kalau kalian sudah paham beberapa contoh kalimat fi'il dan juga kalimat isim, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pembagian kalimat fi'il. Okay. Pembagian kalimat fi'il ada berapa? Saya tahu? 3. Pertama apa? Fi'il madhi.
Kedua fi'il mudhari. Ketiga fi'il amar. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya bagi yang tahu fi'il madhi itu apa? Coba tahu enggak? Mas Furqan, fi'il madhi itu apa pengertiannya? Buatan enggak? Dan ini kami beritahukan atau Bapak kasih tahu yang gambaran singkatnya ya. Yang namanya fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan arti sudah lewat atau lampau. Contoh tadi jalasa. Jalasa ini termasuk fi'il madhi. Berarti artinya telah duduk. Paham ya? Telah duduk. Nah, nanti penyebutan telah atau sedang atau akan itu kita fleksibel. Maksudnya apa? Kita melihat kondisi. Semisal sudah kelihatan, semisal si Nadine duduk, berarti itu posisinya si Nadine sedang duduk. Ya, tidak usah kita sebutkan telah ataupun sedang. Ya. Kemudian atau ya, tinggal kita lihat kondisinya saja, kita lihat filmnya saja. Paham ya? Kemudian yang kedua namanya fi'il mudhari. Nah, sebelum kita beranjak ke fi'il mudhari, Bapak ingin memberitahu ciri-ciri kalimat fi'il yang bukan fi'il madhi. Paham ya? Ciri-ciri yang utama yaitu terdiri dari 3 huruf, minimal 3 huruf. Ini dihitung jim 1, lam 2, sin 3. Berarti jumlahnya ada berapa? Ada 3. Ini sudah menetapi, ya sudah memenuhi syarat pertama. Atau boleh syarat selanjutnya yang namanya fi'il madhi itu kebanyakan huruf akhirnya berupa harokat fathah jika tidak berteman sesuatu. Nanti sesuatunya kita bahas pertemuan yang akan lanjut, karena supaya kita paham terlebih dahulu dasar ataupun ciri-ciri kalimat fi'il madhi. Tapi intinya kalau fi'il madhi ciri-ciri pertama apa? Tadi terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang kedua huruf akhir berharokat fathah. Itu ciri-ciri fi'il madhi dan menunjukkan arti lampau ataupun sudah dan terjadi. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi ke yang tadi, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya ada yang tahu? Ya, Adik. Ya, kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan itu namanya fi'il mudhari. Dan contoh ya, ana ajlisu. Contoh ya, sama Nadine atau Tengku yajlisu. Berarti Tengku sedang duduk. Ya, paham ya? Kalau misal saya ya, ini duduk kemudian berdiri, itu namanya berarti sudah duduk. Kalau memakai sudah duduk berarti kembali ke yang tadi, yaitu kata kerja ataupun yang menunjukkan kata arti lampau. Paham ya? Terus kalimat tadi kembali lagi fi'il mudhari itu yang menunjukkan arti sedang atau akan terjadi. Contohnya ataupun ciri-cirinya. Contohnya dulu, dari jalasa kita buat fi'il mudhari menjadi yajlisu ya, menjadi yajlisu. Paham ya? Ini ciri-ciri fi'il mudhari itu huruf awalnya kemasukan salah satu huruf mudhari, yaitu ya huruf mudhari atau huruf mudhari yang berupa ada 4 ya. Yang pertama alif, nun, ya, ta. Atau supaya kita mudah mengingat, kita dibuat nama, yaitu boleh Anita, boleh Anai itu. Paham ya? Anita boleh. Oh iya, semisal
si kamu mengingat ciri-ciri fi'il mudhari dengan sebutan Anita. Ya, yaitu mudah diingat. Anita itu apa? Yaitu hamzah atau alif, hamzah ya. Kemudian nun, kemudian ya, kemudian huruf awalnya. Kalau ya jelisu berarti contoh fi'il mudhari huruf awalnya berupa ya. Coba contoh yang berupa nun berarti menjadi apa? Menjadi apa? Ayo. Menjadi tinggal lihatnya diganti nun menjadi najlisu. Bagus. Najlisu. Kemudian contoh yang hamzah, nunnya diganti hamzah menjadi ajlisu. Bagus. Kemudian yang terakhir, coba Bapak mau tanya ke Mas Bayan ya. Kalau hamzahnya diganti tak menjadi apa, Mas? Menjadi tajlisu ya. Bagus ya. Ini contoh ataupun ciri-ciri fi'il mudhari, yaitu awalnya berupa huruf, kalau enggak nun, hamzah, tak ataupun ya. Paham ya ciri-cirinya? Dan ciri-ciri yang selanjutnya yaitu kalau fi'il mudhari huruf akhirnya berharokat dom. Kalau tadi ciri-ciri fi'il madhi huruf akhirnya berharokat apa? Fathah. Kemudian kalau fi'il mudhari ciri-cirinya berharokat dom. Paham ya? Itu artinya apa? Artinya fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan melakukan sesuatu. Contoh, kita mengambil contoh dari saya dulu ya. Saya sudah membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya apa? Menggunakan fi'il mudhari. Berarti lah ini kita ulangi kembali. Sebelum kita beranjak ke contoh yang tadi, itu kita harus tahu terlebih dahulu arti dari masing-masing ini. Ya, arti dari masing-masing pengertian huruf mudhari. Contoh, kalau huruf mudhari hanya nun, itu artinya kita. Ya, nun diingat, nun artinya kita. Contoh, najlisu berarti artinya kita duduk. Kemudian kalau hamzah artinya saya sendiri. Ya, berarti kalau najlisu artinya saya duduk. Kemudian kalau tajlisu itu artinya kamu laki-laki duduk. Ya, paham ya? Kalau tajlisu artinya kamu satu laki-laki duduk. Kalau dia jlisu berarti orang ketiga, yaitu dia duduk. Paham ya? Yang laki-laki. Paham ya? Sekarang kita buat contoh lagi. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Saya sedang membaca Al-Quran. Ketika kita ingin membahasa Arabkan kalimat tersebut dengan menggunakan fi'il mudhari, maka menjadi membaca apa dulu? Fi'il madhinya artinya bahasa Arabnya membaca apa? Qara'a. Ini fi'il apa? Madhi, mudhari atau amar? Fi'il madhi. Artinya apa? Sudah membaca. Paham ya? Nah, nanti kalau semisal mau ditambahi pelakunya ataupun saya sudah membaca, nanti tinggal ditambahi sukun, ditambahi tak yang berharokat domah. Nah, sebelum tak itu dibaca menjadi korok. Korok itu artinya berarti saya sudah membaca. Korok itu Al-Qur'an. Berarti artinya apa? Saya sudah membaca Al-Quran. Itu kalau ini yang contoh berupa fi'il madhi. Kalau yang fi'il mudhari, saya sedang atau saya akan membaca Al-Quran. Berarti bagaimana cara membacanya? Saya menggunakan apa? Huruf awalnya hamzah. Berarti menjadi
akro ya. Harus jadi menggunakan di awal, kemudian huruf yang akhir dibaca dom. Artinya apa? Saya sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Artinya di dalam dua lafaz ini, di dalam dua jumlah ini sama-sama kata kerja tapi maknanya beda. Kalau contoh pertama itu untuk kata kerja yang sudah lewat, kalau yang kedua yaitu kata kerja yang sedang ataupun akan terjadi, atau istilah dalam bahasa Arabnya itu namanya fi'il mudhari. Paham ya? Itu yang ciri-ciri fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir ada yang namanya fi'il amar. Nah ini paling mudah, yang paling gampang. Nama lainnya fi'il amar itu apa? Kata berarti apa? Iqra. Artinya apa iqra? Baca. Berarti kata perintah. Paham ya? Kalau amar itu artinya kata perintah. Contoh dari jalasa dibuat fi'il amar menjadi ijlis ya. Ijlis artinya apa? Duduklah. Ijlis ini untuk perintah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ijlisi ya, ada ya-nya, yang belakang ada ya-nya. Ini untuk perintah satu anak perempuan. Kalau perintah satu anak laki-laki ijlis ya, kalau perempuan ijlis hanya tambahannya ya. Tapi kalau qira'a ya, qira'a dibuat fi'il amar menjadi Iqra. Bacalah ya, atau yang seperti yang ada di dalam Al-Qur'an ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Gusti Allah nyuruh Iqra, bacalah ya wahai Muhammad. Itu kata perintah. Paham ya? Nah, adapun kata perintah itu pekerjaannya apa namanya? Belum terjadi atau akan terjadi. Paham ya? Contoh yang lain ya. Contoh Fatahah artinya apa? Fatahah membuka. Fatahah fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya apa? Tahu ya. Tahu. Terus fi'il amarnya apa? Iftah. Iftah artinya apa? Iftah artinya apa? Buka. Paham ya? Untuk pembagian daripada kalimat fi'il itu ada berapa? Ulangi. Ada tiga. Pertama apa? Fi'il madi. Kedua, ketiga fi'il amar. Itu pembagian kalimat fi'il. Kalau fi'il madi artinya apa? Ya bareng-bareng. Kata kerja yang menunjukkan arti sudah terjadi ataupun kalau fi'il mudhari kata kerja ya bareng-bareng yang apa? Kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan terjadi. Kemudian yang terakhir, kalau fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan kata perintah. Paham ya? Dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar, ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Berarti kita untuk terakhir ataupun penutupan, kita Bapak akan menanyakan salah satu perwakilan dari kalian, apakah sudah paham atau belum. Sebelumnya Bapak hapus terlebih dahulu supaya kalian mengingat kembali tanpa ada catatan. Paham ya? Nih, contohnya coba yang sudah siap, masuk, ayo tunjuk jari yang siap untuk ditanyai. Mas sudah siap? Siap? Siap, oke. Silakan mulai dari pembuatan fi'il
mandinya terlebih dahulu. Boleh mengartikan yang Mas Yuda tahu. Contoh, duduk, kan kata kerja, berdiri, kata kerja, ataupun yang lain. Sembarang yang bisa diartikan dengan bahasa Arab. Contoh, apa contohnya? Kata kerja, yang lain sambil mikir, ya, yang lain nanti sambil mikir. Apa? Nasoro, ya bagus. Nasoro artinya apa mas? Menolong, ya. Nasoro kalimat apa mas Saul Huda? Nasoro? Fi'il mudhari apa fi'il madhi? Ayo. Nasoro artinya apa dulu? Kita gali artinya. Nolong, ya. Kalau ini ya nasoro yang ciri-ciri fi'il yang terdiri dari 3 huruf, kemudian huruf akhirnya berangkat maka itu fi'il apa? Fi'il madhi. Ini nasoro ini artinya ataupun termasuk fi'il madhi. Fi'il madhi tadi pengertiannya apa? Kata kerja yang menunjukkan nanti sudah. Berarti nasoro artinya telah menolong. Nah, adapun telahnya itu kita sesuaikan. Boleh kita sebutkan, boleh kita tidak. Ya, telah menolong. Ini contoh fi'il madhi. Kemudian yang kedua, Mas Yuda tadi dibuat fi'il mudhari menjadi yang suruh. Yang suruh artinya apa? Sedang atau akan menolong. Sedang atau akan menolong. Nah, semisal huruf yang pertama diganti hamzah Mas Yuda menjadi apa? Suruh. Bagus. Artinya apa kalau suruh? Kalau hamzah ya, saya sedang menolong atau saya akan menolong. Kemudian kalau nun menjadi suruh, ya. Artinya apa Mas Yuda? Suruh artinya kita. Berarti kita sedang atau akan menolong. Paham ya? Itu kaitannya fi'il. Kemudian yang terakhir coba Mas Yuda buat yang namanya fi'il amar dari kata nasoro. Ya, kalau sudah biasa tasrifan ataupun sorfiahan itu ya paham ya. Nasoro yang suruh bareng yuk. Nasoro yang suruh bahwa nasiru pada aman surut unsur. Unsur. Nah, itu namanya fi'il amar. Ya, unsur. Paham ya? Artinya apa berarti? Tolonglah. Ya, kata perintah. Semisal saya mohon Mas Tengku untuk tolonglah. Berarti itu pekerjaannya sudah ditolong apa belum? Belum. Berarti fi'il amar itu waktunya itu akan enggak. Paham ya? Belum terjadi. Paham ya? Coba kita tasrifkan ulang bareng-bareng untuk penutupan karena alhamdulillah sudah pada paham. Kita bareng-bareng dari contoh 3 tasrif saja ya. Dari nasoro, kemudian doroga dan fataha. Monggo bareng-bareng dimulai dari yang atas. 1, 2, 3. Nah, ini dari tadi yang kalian bahasakan itu bentuk tasrifan di dalam
sorok ilmu sorok. Di dalam algebra itu kita bisa ambil fi'il madhi, fi'il mudhari serta fi'il amar. Nah, sorok fi'il mudhari'nya apa tadi? Yang suruh. Ya. Fi'il amarnya jadi ya. Kemudian tadi yang kedua dorobah fi'il mudhari'nya ya jadi terus yang terakhir fi'il amarnya yaitu idrib ya idrib itu. Kemudian tasrifan yang ketiga tadi fathah fi'il mudhari'nya ya terus fi'il amarnya berubah Jadi ciri-ciri fi'il amar itu paling gampang yaitu huruf akhirnya berupa sukun. Ya. Kalau fi'il mudhari berupa dhamma. Ya. Kalau fi'il madhi berupa paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan kali ini kita membahas dari mulai pengertian fi'il, kemudian pembagiannya dan juga praktek ataupun contoh-contoh daripada fi'il tersebut. Untuk materi kalimat isim kemudian kalimat huruf nanti pertemuan yang akan datang. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri, kita cukupkan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, silakan buku dirapikan kembali, ditutup, dimasukkan dalam tas. Kalau sudah, nanti untuk saudara pemimpin pulang. Dimana ucapkan pertama lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak akhiri, semoga kalian pulang dalam keadaan selamat, hati-hati, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.